Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di majelis ta'lim pengajian ngobrol perkara Islam. Yang mudah-mudahan datangnya kita ke sini, ke tempat yang mulia ini, bisa memberatkan timbangan amal soleh kita nanti di yaumul hisab. Dan tentunya kesyukuran, rasa syukur kita sudah sepantasnya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan. Salawat dan salam pun semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut ajarannya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, lana kepada kami, fi Rajaba wa Sya'bana, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ada dua ya, karena berarti untuk menuju ke bulan puasa itu 2 bulan lagi, makanya doanya fi Rajaba wa Sya'bana. Kemudian wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah kami, umur kami, kepada bulan Ramadan. Karena banyak orang yang menginginkan saja ya tos meser baju lebaran apa, tapi ternyata umur tetenepi. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk sampai kepada bulan yang mulia. Wa balighna Ramadana. Kalau dulu di kampung itu ada tambahan lafaz, walaupun ini tidak dari Nabi, barangkali ini tambah-tambahan saja ya. Ada yang tahu nggak Pak setelah balighna Ramadan apa? Wahasil maqasidana. Nah, ada syairnya tuh Pak ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah maksud-maksud kami. Itu Pak. Ini perbanyak Pak ya, perbanyak doa ini ba'da sholat, perbanyak doa. Ini langsung riwayatnya dari Anas bin Malik yang langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya sahih. Ya. Jadi bisa diamalkan doa ini. Baik, kita masuk ke inti pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang takfiri dan tabdi'. Pernah dengar takfiri Pak? Nah, saya tulis redaksinya ya dalam bahasa Arab. Takfiri, takfiri, gitu ya. Takfiri. Kemudian dengan yang namanya tabdi'. Aslinya begini Pak. Nah, tabdi' ya. Ain. Nah, ini bentukan katanya asal dari kata bid'ah. Bid'ah. Bid'ah, bid'ah gitu ya. Bod apa dal? Bod ya. Betul ya. Bid'ah, ba'idna, bid'ah. Tabdi' gitu ya, dengan bid'ah gitu. Gitu. Ini tulisannya begini Pak.
Takfiri dan tabdi'. Dua kata ini sering kita dengar. Kafir, bid'ah, itu maksudnya. Itu maksudnya. Takfiri dan bid'ah. Kafir, bid'ah. Baik, kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan nanti paham. Kalau tidak paham langsung interrupt saja, Pak. Tidak perlu menunggu sampai akhir. Baik, kita ke definisi dulu. Yang pertama adalah takfiri. Apa sih takfiri itu? Takfiri itu adalah menuduh orang lain kafir. Nah, sederhananya begitu. Mana kafir, kafir, kafir. Kafir. Kemudian yang kedua, tabdi'. Tabdi' itu apa? Menuduh orang lain beribadah menyimpang, atau yang biasa kita kenal dengan bid'ah. Kunut subuh bid'ah. Nanti kita bahas. Aman, Pak. Tahlil bid'ah. Nanti kita bahas. Baik, ternyata Pak, di dalam Al-Qur'an sendiri banyak larangan-larangan yang terkait dengan takfiri dan tabdi'. Ternyata banyak, Pak. Banyak ternyata. Saya tidak mungkin mencantumkan semua dengan 2 lembar ini. Jadi saya mencantumkan 2 saja paling tidak. Tapi ini bisa di cross check sama bapak-bapak ya. Yang pertama adalah dalil Al-Quran yang mengharamkan tentang takfir dan bid'ah itu yang pertama. Pada surat An-Nisa, An-Nisa itu surat keempat, di ayat ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Nah, ini menarik, Pak. Nih, yang pertama Allah katakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang melakukan ini orang kafir atau orang iman, Pak? Orang beriman. Kalimatnya saja sudah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang suka mengkafirkan ini bukan orang kafir, orang beriman. Satu tuh, garis bawahi itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman. Idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu hendak berperang di jalan Allah. Fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam. Lantas kemudian nih, siga kieu lah bapak urang arek ka masjid. Terus aya anu masih kena main gapleh. Nah, apa gitu tah? Anu main gapleh atau napi ngobrol lah. Naon we tah di posyandu tah di mana tah? Atau mancing di mana we lah. Begitu kita lewat, kemudian ada orang yang masih belum siap ke masjid, masih ngobrol. Terus mengucapkan salam, assalamualaikum Pak Imam. Kemudian Pak Imam mengatakan, yuk ke masjid. Ayo ke masjid. Nah, dulu ternyata begitu, Pak, terjadi. Pada saat ada perintah perang, kemudian orang-orang yang hendak berperang ini lewatlah ke sebagian kaum. Kemudian si kaum ini mengucapkan salam ke orang yang mau berperang ini. Assalam di kalimatnya. Lasta mu'minan. Yang menariknya, orang yang tadi mau berperang itu mengatakan, maneh mah lain jelema iman. Kenapa? Karena tidak ikut berperang dengan kita. Sama juga nanti kasusnya pada saat tidak ikut ke masjid, maneh mah jelema baong. Malah main gapleh wae misalkan diajak oge. Nah, itu masuk ke dalam kategori larangan. Tidak boleh. Kenapa demikian? Bahkan ada sampai kepada tingkatan kamu kafir karena tidak mengikuti seruan Nabi. Sampai begitu, Pak. Dulu juga berarti pernah terjadi di zaman Nabi. Maka kemudian ini juga ternyata berlaku sampai dengan hari ini. Banyak orang yang mengkafirkan golongan yang lain, ya. Karena 1-2 hal yang kemudian terjadilah perpecahan umat. Gitu. Padahal sesama muslim. Makanya disebutkan bukan ya ayyuhalladzina kafaru, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang bertengkar ini berselisih sama-sama orang yang beriman. Begitu. Kita lanjut. Kemudian apa? Kata Allah di akhir pembahasannya, ini menarik.
Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Pada saat kata kafir itu keluar, itu ternyata punya dampak. Punya dampak itu, Pak. Apabila nanti tidak benar, nanti ada di hadis Nabi ya. Apabila tidak benar, dia tidak terbukti kafir, maka ucapan itu balik ke dirinya. Ngeri itu, Pak. Orang kafir, ternyata dia Islam, mukmin sejati, mukmin seutuhnya. Nah, ucapan kafir itu balik lagi ke dirinya. Dia nanti yang kafir. Maka hati-hati. Nanti kita bahas bagaimana Nabi mengatakan itu. Penjelasan ayat ini menekankan agar seorang muslim itu berhati-hati. Karena kafir itu nanti punya 3 syarat, Pak. Untuk betul-betul kita menyatakan dia itu kafir, itu ada syaratnya. Nggak bisa sembarangan kita menyatakan menghukumi kamu kafir, kamu bid'ah, enggak, ada syarat. Begitu. Sampai situ dulu. Kemudian di surat Al-Hujurat ya, ke-49 suratnya, ayat ke-12. Lagi-lagi mengatakan, garis bawahi sama Bapak, amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru lagi-lagi orang yang beriman, bukan orang kafir. Berarti kita sering, Pak. Allah Maha tahu yang menciptakan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Nah, kasir banyak, dhon prasangka. Dhon itu prasangka. Ningali ya, aya nu lebat ka masjid. Wah, iya. Siga nama Isbal ya. Cingkrang. Cingkrang ya, aliran garis keras ya. Begitu kan? Zon itu prasangka itu di dalam Islam, di dalam Al-Quran dilarang, tidak boleh, haram, Pak. Kalau Al-Quran melarang berarti haram. Nah, kita mah kan suka begitu, ya, suka begitu. Makanya ini prasangka-prasangka semacam ini harus dijauhi. Sampai kemudian kita ada pada tingkatan menggunjingkan. Ah, si Gana, Persis mah sigana kaku teuing euy umpama. Ah, Muhammadiyah teh sigana logis, terlalu logis umpama. Aya NU teh terlalu fleksibel NU mah gitu. Maka ngarokok lagi mubah. Matak sade dinten Muhammadiyah tapi pas bag-bagan rokok abi mah ngiring ka NU. Gitu sanes. Cocok Bapak? Cocok. Yang nu menguntungkan kan Bapak? Kita lanjut dulu. Nah, surat kedua di ayat kedua, kedua ayat ini ya, yang keduanya penjelasannya adalah kita ini tidak boleh berprasangka buruk. Jadi jangan sampai kita berbeda organisasi umpama atau berbeda majelis ta'lim mengatakan maneh mah lain golongan urang. Orang mah tengertos misalkan masalah di majelis ta'lim itu mah. Jadi memang seperti kita masing-masing gitu, padahal sama-sama orang beriman. Ini yang jadi masalah. Baik, kita lanjut di halaman kedua. Nah, ini dalam hadis. Ini sekarang kalau tadi Al-Quran, nasnya paling tinggi adalah Al-Quran. Sekarang kita bahas, apakah ada hadisnya? Ada, jelas, Pak. Banyak. Saya contohkan 2 sajalah. Kata Nabi, ini hadis sahih. Jadi saya mencantumkan hadis-hadis sahih, Pak. Hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada hadis-hadis dhaif, tenang, Pak. Aman. Semuanya hadis sahih karena kita sudah belajar hadis. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir." Apabila seseorang berkata kepada saudaranya, ini maksudnya tadi sama-sama beriman nih Pak, tapi mengatakan kafir. Nah, apa konsekuensinya? Ucapan itu akan kembali ke salah satu dari keduanya. Berarti ngomong ke yang ngomong nih, ke yang ngomong bisa kembali. Jika orang yang dituduh benar-benar kafir, maka ucapannya itu kembali ke yang tadi disebutkan kafir. Tetapi kalau ternyata tidak, balik ke yang ngomong. Kata siapa ini? Kata Nabi. Artinya apa? Jangan mudah menjustifikasi orang. Begitu.
Ya, itu akan kembali. Jadi pada saat kita mengatakan bid'ah, kembali nanti ke kita. Dosanya ke kita nanti larinya. Maka hati-hati. Yang keduanya, riwayat Bukhari juga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana bashar. Jadi satu waktu, ini perumpamaan, innama ana bashar, aku juga manusia, kata Nabi. Apabila ada dua orang yang berselisih, kemudian yang satunya pandai bicara, argumennya lebih kuat, secara zahir dia benar, secara zahir. Jadi secara zahirnya benar. Tetapi ternyata secara hakikatnya ternyata dia salah, keliru. Maka orang yang bicara tadi, yang berargumen tadi sampai seperti orang yang benar, itu sudah mendapatkan sepotong api neraka. Tuh. Upami apal karena hadis ini, moal pengacara apa? Da pengacara mah janten samar atuh. Ya Pak. Samar gitu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, begitulah. Hadis ini lagi-lagi menyatakan bahwa menunjukkan bahwa tuduhan kafir itu berdosa besar. Mengatakan kepada orang lain kamu mengerjakan bid'ah itu dosa besar apabila tidak terbukti. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Ternyata dalam Al-Qur'an atau dalam syariat ada ternyata bahasa ghulu. Nah, Bapak baru dengar ya? Ghulu. 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 Ghuluun. Ghulu. Ternyata Pak, orang yang seperti ini itu sudah jauh-jauh hari Nabi mengisyaratkan. Kata Nabi yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam An-Nasai. Ini juga hadis sahih Pak. Iyyakum wal ghuluwa fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Jadi ada segelintir orang, oknum dalam beragama itu berlebihan. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling nyunah. Bahasanya begitu Pak. Ini bukan kata saya ya, sumbernya hadis ini. Iyyakum wal ghulu. Ada sebagian orang yang berlebihan di dalam beragama. Kata Nabi, fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Tidak ingat bahwa dulu orang-orang yang berlebihan di dalam agama itu Allah binasakan. Jadi Allah tidak suka Pak. Orang yang berlebihan di dalam beragama itu Allah tidak suka. Makanya kalau kita perhatikan di amalan-amalan ba'da salat yang Allah perintahkan melalui lisan Nabi itu, melalui praktek hadis sunnah Nabi, umpamanya adalah istighfar 3 kali. Ya kan? Kemudian Allahumma antas salam meminkas salam. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kan 10 kali. Kemudian apabila maghrib dengan subuh, Allahumma ajirni minan nar. Ya kan? Kemudian membaca apa Pak? Allahumma la mani alima a'taita, gitu kan? Kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jumlahnya berapa Pak itu? 99 kan? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nabi itu tidak mencontohkan lebih dari itu. Sedikit gitu Pak. Tetapi amalan yang sedikit ini ternyata bisa kita pahami tidak berlebihan. Nabi mah dah tahu Pak, orang sebul. Tapi yang sedikit ini supaya rutin. Allah lebih senang sedikit tapi rutin dibanding banyak sekali. Bapak ya, istighfar ayeuna 10.000 kali astagfirullah astagfirullah. Tapi umi ayeuna wungkul. Kan itu nama henteu. Allah mah tidak suka itu Pak. Allah mah ingin kontinuitas, keberlangsungan.
Istiqomah. Makanya kenapa sholat itu 5 waktu, supaya istiqomah kitanya. Nanti ada yang mingguannya. Apa itu? Sholat Jumat. Ada yang mingguan, ya kan? Ada yang harian. Nanti ada yang tahunan. Apa itu? Idul Fitri. Ayat tuh Bapak anu Idul Fitri unggul. Pas ditaruh saya kunaon nih ayo nama sholat, da aya korban. Motivasinya embe. Baik, kita lanjut. Jadi Pak, dari dulu yang namanya berlebihan di dalam agama, garis miring namanya ghulu, itu ternyata ada, sudah disyariatkan, sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Jangan sampai kamu jadi ghulu, merasa diri paling benar, merasa diri paling nyunah, yang lain salah semua. Begitu. Dan ternyata memang betul ya, terjadi. Ini kafir, ini bid'ah. Wah, sadayana amalan orang teh bid'ah. Gitu. Lanjut. Yang kelima. Sekarang pertanyaannya, apakah ada takfir dalam Al-Quran itu? Bolehkah kita takfir? Ternyata ada, Pak. Ada dasarnya takfir juga. Nih, kita bahas. Takfir itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, saya tulis di sini ya. Takfir. Nah, kita masuk ke sini ya. Ingat tadi bahasa ghulu, Pak ya. Ghulu itu berlebihan di dalam beragama. Takfir ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, kita bagi begini ya. Kita bagi begini. Ada yang pertama adalah takfir asli. Nah, asli namanya ya. Yang keduanya adalah amali. Nah, gitu ya. Yang ketiganya adalah niat. Yang asli Allah katakan di dalam Al-Quran merujuk pada orang-orang yang memang kafir. Dari awal sudah tidak percaya Allah. Apa dalilnya? Saya tulis satu saja. Di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 30. Allah mengatakan, wa qalatil yahudu. Nah, Yahudu itu Yahudi. Nah, Yahudi itu adalah orang yang sudah dari awal tidak percaya Allah. Yang mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Ini sudah menyekutukan jelas. Nah, Allah mengkafirkan ini. Jadi jangan ragu, kalau sudah jelas, zahirnya jelas, orang Yahudi itu pasti kafir. Pasti kafir. Kita tidak boleh, itu mah, misalkan kan mungkin orang Muslim yang tertunda. Gitu kan, atau yang tersesat gitu. Nggak bisa. Kalau Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran jelas orang Yahudi itu kafir, ya kita mau bagaimana? Katakan itu kafir gitu. Kemudian apa lagi? Orang Nasrani, berarti Yahudi, Nasrani, Allah sudah katakan mentakfir bahwa memang itu adalah menyekutukan Allah. Ya, kita tidak bisa menolak itu. Itu sudah mutlak ya, non-Muslim, mutlak itu. Nah, yang kedua ada namanya takfir amali. Takfir amali itu dalam definisinya adalah kekufuran yang disebabkan perbuatan, perkataan, tindakan tertentu yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang amali ini nanti dibagi 2. Nah, ini Pak, saya bagi lagi menjadi 2. Ada yang akbar namanya besar, ada yang asghar. Asghar itu kecil. Ini besar, ini kecil. Lain asli Garut, Pak. Nah, Bapak sok emutna karena dodol wae. Asghar. Baik. Akbar itu yang menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 mengatakan bahwa Isa itu putra Maryam. Kemudian Isa itu anak Allah. Itu ya. Jadi di sini sudah kufur akbar besar gitu yang tidak bisa ditoleransi lah gitu bahasanya. Tidak bisa ditoleransi. Mengatakan Isa adalah anak dari Allah itu sudah jelas kekufuran besar. Sedangkan yang kedua, yang kufur asghar itu ada pada Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat yang
ke-44. Nah, ini tidak menggunakan hukum Allah, Pak. Jadi kita muslim, KUHP kita apa? Undang-undang apa? Belanda kan? Nah, makanya kita ini, Pak, digonjang-ganjingan kan masalah khilafah kan? Yang disebut dalam Al-Qur'annya wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nah, orang-orang yang menegakkan khilafah itu kan ini dalilnya. Kenapa disebut dengan pemerintahan togut? Nah, pemerintahan yang menggunakan aturan yang bukan dari Allah, atau bahasa lainnya itu aturan setan lah gitu. Karena sekelompok orang ini berpegang bahwa kalau hukumnya itu bukan dari hukum Allah yang diturunkan oleh Allah, maka orang-orangnya disebut dengan kafir. Humul kafirun. Ini dalilnya ini, Pak. Makanya di Timur Tengah banyak negara-negara yang hancur lebur karena pemahamannya ini. Mereka menganggap sesama muslim yang lain kafir. Bisa dipahami, Pak, perspektif mereka kenapa suka berperang sesama muslim, Sunni Syiah. Kemudian sesama Sunni juga yang ada di Irak sana sama. Mengerikan ya. Alhamdulillah kita mah organisasi besarnya saling menguatkan satu sama lain. Kalau tidak sudah dari dulu, Pak, perang saudara kita. Ini siapa yang tidak memutuskan perkara menurut dari hukum Allah, maka itulah orang-orang yang kafir. Kita semua dapat itu, Pak. Coba, hukum orang yang mencuri harus bagaimana dalam Islam? Potong tangan. Eta koruptor tes hep. Malu saja jalan gitu. Itu apalagi yang triliunan. Nisabnya sudah lebih itu dari 2 kaki, 2 tangan. Ya, jadi ini ya, kenapa perspektif orang-orang yang mengkafirkan, mudah mengkafirkan tuh ini, Pak. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian yang terakhir dari 3 jenis takfir ini adalah takfir niat. Nah, contoh misalkan beginilah gampangnya. Rukun Islam itu ada 5. Umpama, harusnya berapa? Bidah. Memang Bapak bidah dolalan, Pak. Rukun Islam ada berapa? 5. Ditambahan Pak Bi, misalkan jadi genep gitu. Itu sudah yang disebut dengan bid'ah karena dia takfir ya. Takfirnya sudah dalam niat, namanya i'tiqad dan amal. I'tiqad sudah dalam niat saja menambah rukun Islam jadi 6, sudah merupakan kekufuran. Tetapi kekufuran ini itu disebut dengan kekufuran i'tiqadi, hanya dalam keyakinan saja, Pak. Itu. Nah, ini tingkatannya paling asli itu sudah itu sudah di luar memang. Allah mengatakan mereka kafir, tidak beriman, ya sudah gitu. Kemudian yang amali terbagi, ada asgor, ada akbar. Kalau akbar sudah pasti juga kafir, pasti itu, Pak, bisa dipastikan. Tapi kalau asgor ya 50-50, tergantung dari niatnya nanti apa gitu. Yang takfir berbasis niat yang disebut dengan i'tiqad dan amal juga sama. Nih contoh, Pak, saya contohkan ya. Bapak aya nu gaduh keris teu atau jimat pelet lah, pelet. Nah, misalkan patore hoyong ka Sahrini umpama ya. Nganggo pelet. Itu. Sekarang pertanyaannya, pelet itu masuk ke kategori yang mana? Oke, baik. Itu bisa menyebabkan syirik. Nah, cuman pertanyaannya golongan yang mana? Apakah langsung kita sebut orang yang punya pelet sekarang atau jimat-jimat tertentu kafir? Apakah bisa seperti itu dihukumi? Nggak bisa. Nih pembagiannya, Pak. Nggak bisa. Sebentar dulu. Jangan mudah mengatakan dia kafir. Sebentar dulu. Begitu. Sama juga jimat-jimat yang ada di rumah itu bismillah atau ayat kursi sok di mobil kan. Ya kan ya? Oh, iya cenah meh
tenang, aman. Padahal mah bukan di tulisan, dibaca. Malah di tulisan. Itu kan? Nah, kemudian pernah dengar nggak hadis ini? Apabila seorang muslim, mukmin ya, laki-laki, tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia kufur. Pernah dengar nggak? Nah, kufurnya dalam kategori apa? Apakah kita langsung hukumi kafir mana itu sholat? Nah, gitu kah? Kudu syahadat deui, betul kah? Nah, iya. Orang yang tidak sholat Jumat 3 kali disebut dengan orang kafir. Kafir yang mana? Ayo. Iya, berturut-turut 3 kali tanpa uzur dikatakan kafir. Ayo. Apakah langsung keluar dari Islam yang disebut sama dengan murtad? Oh, di sini terjawab. Ternyata bahasa kafir itu sama dengan nih Pak, saya perjelas ya. Takfir ini, kafir ini, kafaro ini Pak, ternyata dalam istilah syariat itu juga bermakna berdosa besar, Pak. Dipahami ini ya. Tidak selamanya sebuah amal perbuatan yang dikatakan kafir, yang kita pahami definisi kafir murtad, enggak. Kafir itu bisa bermakna berdosa besar, tetapi tidak sampai pada level takfir yang asli. Berarti ini masuk kepada asgor, Pak. Sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Masuknya ke sini, ke asgor. Ini bahasa lainnya adalah berdosa besar. Ayo, ayat yang lain mencontohkan. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum. Ada bahasa kafartum. Kafir, loh, kita tidak bersyukur atas nikmat Allah dikatakan kafir, langsung keluar dari Islam gitu. Tuh kan, sampai sini bisa difahami nggak Pak? Tidak selamanya bahasa kafir itu keluar dari Islam. Kafir itu bisa bermakna berdosa besar. Begitu. Paham sampai sini ya? Baik. Nah ini terakhir, beberapa kasus yang dilabeli bid'ah. Nih, ini kan rame sempet nih. Coba kita tengok ya. Yang pertama adalah perayaan Maulid Nabi atau perayaan Isra Mi'raj. Karena ada yang pro kontra nih. Nih, kita bahas satu-satu, pelan-pelan. Yang menolak berargumentasi bahwa di zaman Nabi maupun sahabat maupun setelahnya di era tabi'in, tabi'in tidak ditemukan adanya perayaan. Begitu kan? Ternyata ada dalil yang menyatakan dalam surat Yunus ayat ke-58 yang berbunyi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Pada saat kita perayaan Maulid, apakah ada dalil umum nggak? Nah ini Pak, nih saya coba hapus ya. Jadi kalau kita beribadah itu Pak, ada 2 konsep yang harus kita ingat. Apalagi terkait dengan dalil. Jadi kalau yang ditanyakan dalil, pertama, ada nggak dalil umumnya? Gitu. Setelah dalil umum, harus ada dalil khusus. Nah, gitu Pak. Kalau dalil khususnya memang tidak ada dalil umum nggak? Dalil umumnya tidak ada dalil khusus nggak? Ini mereka satu sama lain saling menguatkan. Contoh. Di grup sempat ada yang nanya, salaman setelah sholat. Ya kan? Salaman setelah sholat, apa hukumnya? Mubah. Sama seperti apa hukumnya setelah sholat kita minum? Sama. Apa hukumnya setelah sholat kita minum? Ya boleh-boleh saja. Nggak ada masalah kan? Setelah sholat, apa hukumnya setelah sholat makan pisang goreng? Non hukumnya. Ya mubah, boleh-boleh aja, kenapa tidak? Udah selesai, udah nggak ada isu. Nah, dalam keadaan berwudu gimana itu?
Berwudu kumaha Bapak kieu? Kumaha? Maghrib nih, Mohon. lagi wudu, masih abdas kan, Mohon. pengen nyambung bisa. Tapi di rumah ada makanan, kita makan, terus kita nggak wudu lagi. Oh, nggak wudu lagi maksudnya. Tidak ada hal yang membatalkan wudu karena makan. Yang membatalkan wudu itu kentut. Kalau Ya, kali kita buang angin gitu. Ya, tidak ada hal-hal yang membatalkan wudu. Kencing. Sampai sini paham ya Pak ya? Paham. Baik, kita lanjut. Salaman setelah sholat, dalil khususnya ada. Gitu. Setelah sholat itu ada rangkaian zikir dari Nabi. Jadi ada rangkaian di sholatnya, kemudian ba'da sholat ada gitu. Kalau dalil ini ada, maka pakai yang khusus. Paling sederhananya, apakah Nabi setelah sholat salaman langsung enggak? Gitu, salaman langsung enggak? Ternyata tidak ditemukan riwayat. Riwayatnya cuma ditemukan satu saja. Ada sahabat yang ingin salaman dengan Nabi, nunggu Nabi keluar dan menunggu di pojokan pintu, pas mau pintu keluar, gitu. Itu saja riwayatnya. Yang lain tidak ditemukan pada saat setelah selesai sholat langsung salaman, tidak ditemukan. Tetapi masalahnya, nah, itu ditemukan dalam dalil umum. Yata sofahani. Kedua, mukmin saling berjabat tangan. Ditemukan tuh dalil umumnya. Kalau ditemukan berarti masih ada dalil. Jangan ngomong bid'ah. Paham nggak sampai sini, Pak? Dalilnya ada gitu, tapi umum. Kalau ada dalil meskipun umum, ya ada dalil. Paham sampai sini, Pak? Berarti boleh dilakukan. Makanya ulama ya mubah gitu. Sah-sah saja, nggak ada soal. Makanya jangan mengatakan bid'ah. Berarti ditemukan, Pak ya. Ini ditemukan. Kalau ini ditemukan, jangan mengatakan bid'ah. Lanjut. Nabi kenapa dirayakan? Nah, kan begitu. Kenapa dirayakan? Karena perayaan Nabi itu zaman dulu ingatan manusianya masih bagus. Sudah saya sampaikan ya, kenapa hadis itu melalui jalur sanad. Pernah disampaikan nih. Saya ingatkan. Kenapa dulu ada jalur sanad? Karena dulu ingatannya kuat. Ke Nabi itu masih sangat dekat, meskipun sekian ratus tahun, tetapi seperti masih baru gitu, fresh lah. Bayangkan dengan ingatan orang-orang makin ke sini, Pak. Jangankan ke nabinya, Pak. Ini ke masa lalu kita saja kan sudah remeng-remeng, Pak. Apalagi yang sekian ribu tahun yang lalu. Maka kemudian Allah mengatakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Bergembira karena apa? Karena Allah mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad. Patut bergembira. Dan salah satu yang menyebabkan adanya perayaan seperti ini biasanya supaya tidak lupa. Bagaimana kalau anak keturunan kita lupa, coba Pak? Terus siapa yang mau melaksanakan ajaran agama lagi? Kepada nabinya saja tidak tahu, tidak ingat. Sekarang saya tanyalah, paling sederhana secara logis-logisan ini. Apakah kita rajin mengajarkan sirah nabawiyah ke anak-anak kita? Ayo, ke cucu-cucu bapak-bapak. Pernahkah menyampaikan tentang sirah nabawiyah Nabi itu begini, sejarahnya begini? Pernah? Tidak pernah. Apakah di sekolah umum mereka belajar? Enggak. Kalau di pesantren barangkali masih oke lah. Kalau pesantren. Tapi yang sekolah umum. Sekarang di keluarga mereka tidak dapat. Di sekolah yang hampir sebagian besar waktu mereka dihabiskan di sana juga tidak dapat. Di keseharian mereka main game, main HP. Lantas di mana mereka mendapatkan informasi tentang Nabi? Di mana? Saya tanya. Google. Oh, mustahil. Mustahil, kecuali memang tugas sejarah Nabi. Mustahil, Pak. Coba di dalam konteks ini, perlukah adanya sebuah perayaan? Begitu, Pak. Di sini maksudnya. Jadi jangan dulu mengatakan bid'ah, karena ada
dalil umumnya. Kalau ada ditemukan dalilnya, berarti bukan bid'ah, begitu. Ya, lanjut. Yang kedua biasanya adalah tahlilan. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Baik. Tapi Al-Qur'an sendiri menjelaskan di dalam Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya Tuhan kami. Nih Pak, datang orang-orang setelah mereka itu berarti orang kemudian. Orang tua kita yang sudah meninggal namanya orang terdahulu. Kita orang kemudian. Nah, dikatakan di surat Al-Hasyr, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman, garis bawahi, sebelum kami. Doa kepada siapa ini? Sekarang atau yang sudah meninggal? Kata siapa ini Al-Hasyr ini? Kata Allah. Ayatnya ayat ke-10. Dulu orang-orang mendoakan sebelumnya, orang-orang sebelumnya. Ini yang disebut yang sekarang bahasanya tahlilan itu ini. Dalilnya ada. Begitu Pak. Berikutnya, zikir berjamaah dengan suara keras. Nabi memang seringnya berzikir dengan suara lirih, pelan. Tapi pertanyaannya, pernahkah Nabi berzikir dengan suara keras? Pernah. Diriwayatkan oleh siapa? Oleh siapa di situ Pak? Bukhari dan Muslim. Ini dari Anas bin Malik. Ya, dikatakan inna raf'as sauti. Nah, inna raf'as sauti, mengangkat suaranya. Nabi pernah mengangkat suaranya. Artinya apa? Berzikir keras atau pelan ini? Keras. Hadis riwayat Muslim nomor 583. Hadis sahih. Inna raf'as sauti, Nabi pernah mengangkat suaranya berzikir keras. Berarti berzikir itu keras bisa, boleh. Pelan juga apalagi. Yang dianjurkannya begitu. Pernah berarti sekali Pak Ustaz ya? Bukan sekali Pak. Pada saat mengajari sahabat untuk mengetahui amalan-amalan. Ba'da sholat umpama. Itu langsung dipraktekkan oleh Nabi. Astagfirullah, 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 begitu. Jadi pernah, artinya Nabi pernah melakukan. Kalau pernah melakukan, berarti boleh. Begitu Pak. Ya, paham sampai sini ya? Nah, cuma nanti ada adab lain dibahas. Kalau sedang ada yang sholat, maka zikirnya dipelankan. Jangankan zikir, baca Quran saja haram jadinya. Apalagi kalau mengganggu sholat. Ya. Jadi ada ilmu lain yang harus nempel. Berikutnya adalah ada tarawih 20 rakaat. Ini kan juga sempat jadi perdebatan kan? Ikut Nabi atau ikut sahabat? Padahal Nabi sendiri mengatakan ikutilah sunnahku dan para khulafaur rasyidin setelahku. Berarti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin, dalam hal ini Umar bin Khattab, yang mengadakan rakaat salat tarawih 20 rakaat itu sah. Karena pada saat itu tidak ada sahabat satupun yang mengingkari. Berarti ini masalahnya nggak jadi masalah. Ada yang mempermasalahkan mana yang orang nggak berilmu Pak. Begitu. Yang ujung-ujung nama itu sholat taraweh. Ngudud deh. Baik. Yang terakhir kunut subuh. Ini menarik Pak. Kunut subuh itu bagi para penolaknya adalah siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan dari agama, dari Nabi langsung yang mencontohkan. Jadi kata sebagian sahabat, kunut itu tidak pernah dilakukan Nabi. Lupa ini orang-orang yang barangkali tidak melihat ada hadis lain yang begitu banyaknya. Salah satu saya ambil saja hadis riwayat Imam Ahmad. Ahmad ini di sini berarti Ahmad bin Hambal Pak. Gurunya Imam Ahmad adalah Imam Asy-Syafi'i. Pernah saya jelaskan ya. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad, seorang ahli hadis. Imam Ahmad punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim itu satu generasi. Imam Bukhari dengan Imam Ahmad satu generasi. Begitu Pak. Makanya kita belajar ilmu hadis biar nyambung ya. Nih kata Anas bin Malik, sanadnya dari beliau,
Rasulullah itu melakukan kunut dalam sholat subuh hingga beliau wafat. Ayo, hadisnya sahih. Mau ditentang hadis ini? Nabi, kata Anas bin Malik ini dekat dengan Nabi, Pak. Banyak riwayat-riwayat dari beliau mengatakan bahwa Nabi itu melaksanakan sholat subuh sampai wafat. Berarti di rumah atau bukan Anas bin Malik? Anas bin Malik itu yang pembantu di rumah, Pak, asisten. Berarti Nabi ini di rumah kunut. Tapi nanti ada riwayat yang lain. Pada saat berjamaah, enggak kok, Nabi enggak kunut. Nah, begitu. Jadi berarti ada dua hadis yang sahih. Satu yang tidak kunut, satu yang kunut. Berarti ini pilihan. Kalau ada dua hadis sahih, satu yang kunut, satu yang enggak, berarti dua-duanya boleh dilakukan. Yang tidak boleh tersolat. Kan begitu. Tuh ya. Asik. Wudhu deh, Bang. Baik, kesimpulannya. Bahwa takfiri dan tabdi itu tindakan yang sangat berbahaya di dalam agama. Dikatakan oleh Nabi, sifat yang mudah mentakfir, mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, disebut dengan ghulu. Ghulu itu adalah berlebihan di dalam beragama, menganggap bahwa dirinya paling nyunah, paling suci. Begitu ya. Dan ini mudah-mudahan kita hindari, jamaah al-ikhlas semuanya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, dihindari dari sifat-sifat seperti ini. Apabila ada perbedaan pemahaman, memang ada dalilnya, tidak ada masalah berarti. Kalau selama ada dalil. Yang menjadi masalah kalau tidak ada dalil, itu betul-betul mengada-ngada. Dan itu bid'ah yang sebenar-benarnya bid'ah. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nanti kan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ya kan. Nah, jadi setiap golongan itu kan orang kan mengklaim bahwa saya lah golongannya gitu. Jadi, nah itu dasarnya gimana gitu. Ya. Karena setiap orang mengaku ini saya yang benar gitu. Ya. Jawaban Bapak nanti sudah saya siapkan materinya itu. Nyambung dengan ini. Pertanyaan berat. Ada, Pak, tenang, Pak. Nanti saya jawab dengan data-data ya. Jadi ternyata kafir itu ada level-levelnya ya. Betul. Ya. Namun begitu ada semacam gerakan di masyarakat bahwa penggunaan kata kafir itu sebaiknya dihindari. Bahkan penggunaan kata berlebihan dalam beragama sekarang cenderung diganti oleh mabok beragama. Nah, kira-kira pendapat Ustadz tentang fenomena ini apa? Karena ada semacam upaya untuk menyingkirkan hal-hal yang berbau Islami. Ya, betul. Ternuhun. Yang pertama, dari apa yang kami pelajari, Pak, hindari diksi kafir. Hindari diksi kafir. Sampai betul-betul kita tahu, tadi yang saya sebutkan, ada yang disebut dengan kafir mutlak. Lebih baik menyebutkan kafir mutlak saja. Kalau kita menyebutkan Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya, teman-temannya itu, kita menyebutkan kafir, sudah selesai. Kalau yang berhubungan dengan mukmin, jangan. Bahasanya tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang suka ini adalah orang mukmin. Jangan, sebaiknya dihindari. Lebih baik kita menggunakan diksi, misalkan, kurang ibadah saja lah. Atau banyak kata, misalkan Al-Quran menyebutkan ada kata fasik, ada kata munafik. Nah, itu diksi yang bisa dipilih. Oh, berarti dia mah orang fasik. Kenapa kok fasik? Yaitu katanya beriman tetapi masih pegang keris. Nah, sesederhana itu Islam tuh. Ya, bisa difahami ya. Nah, yang kedua adalah kafir ini memang sengaja seperti mau dihilangkan dalam diksi umat muslim supaya lebih elok kedengarannya di umat yang lain. Begitu ya. Dan ini sempat beberapa kasus di media sosial cukup ramai gitu. Kalau sikap kita mah jelas begini, Pak. Apabila yang berhubungan sesuatunya dengan nas Al-Quran yang sudah jelas ditentukan, udah kita anggap memang tidak bisa ditolak, kafir-kafir saja. Itu saja, Pak. Tapi kalau memang yang
wah ini kayaknya nih harus memang dipercantik bahasanya seperti tadi, ya berarti kita cari diksi yang lain. Jadi rule-nya begitu di Al-Quran, jelas gitu. Jangan sampai kita terjebak ke takfiri, ke tabdi tadi. Tiba-tiba kita jadi orang kafir karena mengatakan orang lain kafir, bahaya. Ya. Kalau alam, Haji, begitu. Maka di sini kita bisa pahami, kita harus menyiapkan diri, menyiapkan hati kita pada saat berdakwah itu memang begitu tantangannya. Dianggap nanti sok suci, dianggap sok bener lah, sok bener. Tapi paling bisa kita pahami bahwa kalaupun kita begitu, ya, kalaupun kita dibegitukan, maka sikap terbaik kita jangan sampai tadi keluar kalimat bid'ah tadi lah. Kalau memang itu bisa dihindari, kalau tidak bisa dihindari lebih baik diam saja. Lebih baik waliasmut sajalah. Barangkali itu Pak Haji, mudah-mudahan menjawab. Orang-orang yang menentukan di masing-masing divisi itu, baik di MUI, kemudian di Persis, kemudian organisasi-organisasi yang lain, NU, Muhammadiyah, orang-orang yang masuk ke fatwa ini biasanya memang orang-orang yang ahli hadis. Mereka memang dipilih orang-orang yang memang ahli hadis, tidak mungkin sembarangan. Apakah itu bersanad? Pastinya bersanad. Tetapi apakah pendapatnya, fatwanya itu mutlak benar? Tidak. Harus difahami bahwa fikih itu berasal dari kata fikhun, pemahaman. Fikhun itu pemahaman. Artinya sesuai pemahaman. Nah, larinya nanti ke ijtihad. Apa itu ijtihad? Sesuai apa yang dia pahami dari dalil-dalil ini. Ini dalilnya ada hadis, ada Al-Quran, ada ijma, ada qiyas, semua dikumpulkan. Ini pemahamannya begini, ini pemahamannya begini. Selama pemahamannya bersumber dari keempat hukum Islam, maka tidak ada masalah. Makanya saya mah dari dulu Pak itu tidak mengkotak-kotakan ini Persis, ini Muhammadiyah, ini NU, nggak ada. Kita satu saudara, itu organisasi saja, tapi pada prinsipnya kita sama-sama ibadah kan? Gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu poinnya gitu. Sama-sama kita menyembah Allah, sama-sama meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, begitu ya. Baik, barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.